Sebelum cerita dimulai, admin doakan, bagi yang subscribe semoga bisa membeli Honda Civic Turbo. Akibat terkena serangan anti pesawat, membuat pesawat Kapten Thomas pun terjatuh, di lokasi yang dikuasai oleh Jerman. Kapten Thomas pun, mengumpulkan semua anggota timnya, dan mulai mencari cara agar bisa keluar dari wilayah yang dikuasai Jerman. Sedangkan Mas Ujang, diperintahkan untuk melindungi posisi mereka dari atas loteng rumah. Setelah tiba di rumah, Mas Ujang naik ke atap rumah dan memantau. Akan tetapi, dia melihat pasukan Jerman sedang mengarah ke pesawat mereka yang terjatuh itu, dan Mas Ujang pun langsung memberikan kode ke rekan mereka. Ketika sudah melihat kode dari Mas Ujang, Kapten Thomas memerintahkan anggota timnya untuk bersembunyi, agar tidak diketahui oleh pasukan Jerman. Karena pasukan Jerman yang datang sangat banyak dan bersenjata lengkap, sedangkan tim Kapten Thomas cuma bersenjata seadanya. Setelah pasukan Jerman datang, yang kita sebut saja, Kapten Jerry, memerintahkan kepada seluruh anggota pesawat Amerika, untuk menyerahkan diri karena mereka sudah terkepung. Karena di bawah tekanan dan ancaman, Kapten Thomas dan seluruh anggota timnya menyerahkan diri kepada tentara Jerman. Ketika sudah dirasa mendapatkan informasi yang sangat penting, tanpa adanya rasa belas kasihan, Kapten Jerry pun memerintahkan anggotanya untuk membunuh Kapten Thomas dan rombongannya. Sementara itu Pak Ujang yang sedang berada di atap rumah, hanya bisa menyaksikan kebrutalan yang dilakukan Kapten Jerry tersebut. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua pun telah berakhir, akan tetapi kejadian yang pernah dia alami itu akan terus menghantuinya. Pak Ujang dihantui rasa bersalah. Karena ketika teman-temannya dibantai, dia tidak berani berbuat apa-apa. Dengan niat dan tekad yang sudah bulat, Pak Ujang memutuskan untuk mencari keberadaan Kapten Jerry, agar dia bisa tidur nyenyak dan tidak dihantui rasa bersalah, atas kematian teman-temannya tersebut. Pak Ujang pun, sudah menangkap dua orang yang merupakan simpatisan Nazi, dia menyekapnya di dalam gudang, dan Pak Ujang pun mulai menginterogasi mereka berdua untuk mengetahui informasi tentang Kapten Jerry. Interogasi yang lakukan Pak Ujang pun tidak berjalan dengan lancar, dengan terpaksa Pak Ujang membunuh salah satu dari mereka. Setelah Pak Ujang membunuh salah satu dari mereka, Pak Ujang pun mendapatkan satu nama target selanjutnya. Pak Ujang pun menguburkan mayat tersebut, untuk menghilangkan bukti. Setelah itu dia pergi ke bar kota setempat, di saat di bar dia melihat sosok orang yang dia curigai, karena sedang melakukan transaksi yang tidak wajar. Dengan perasaan yang sangat penasaran, Pak Ujang pun mengikuti pria itu, tanpa sadar bahwa dia sedang diawasi oleh orang lain. Pria tersebut adalah ilmuwan Jerman, yang kita sebut saja, Pak Jono. Setelah Pak Jono membakar surat tersebut, tiba-tiba Pak Ujang datang dan memberikan tekanan psikologis kepada Pak Jono, dan membuat Pak Jono mengakui kalau dia tahu seseorang yang sedang Pak Ujang cari. Akan tetapi secara tiba-tiba, Mbak Sari datang dan menodongkan senjatanya ke Pak Ujang. Oh iya Min, Mbak Sari adalah agen Mossad yang dikirim dari Israel, untuk mencari simpatisan Nazi dan membawanya ke Israel untuk diadili sebagai penjahat perang. Pak Ujang pun melindungi Pak Jono, agar tidak dibunuh sama Mbak Sari, dan membantunya melarikan diri ke perbatasan. Dengan catatan Pak Jono harus membantu Pak Ujang untuk menemukan keberadaan Kapten Jerry. Ketika sudah mengatur rencana yang cukup matang, keesokan harinya Pak Ujang dan Pak Jono pun melakukan perjalanan. Agar aman dalam perjalanan, Pak Jono dan Pak Ujang menggunakan jalur laut, karena jalur laut yang dirasa paling aman. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka pun tiba di kota tersebut. Akan tetapi, dikarenakan Mbak Sari masih kurang yakin dengan Pak Ujang dan Pak Jono, Mbak Sari pun mengikuti mereka berdua sampai ke kota tersebut, sedangkan Pak Jono membuat drama, seolah-olah dia tidak bisa berbicara. Di saat mereka lagi bercerita, tiba-tiba ada beberapa orang datang menuju ke bar tersebut. Mereka yang datang adalah simpatisan Nazi, yang kita sebut saja, Gang Adam Malik CS. Dengan sikap yang sangat arogan, setibanya di bar tersebut,
Gang Adam Malik CS pun mulai mengintimidasi Pak Ujang dan kawan-kawan. Dengan sabar Pak Ujang pun cuma bisa mengimbangi mereka. Dan tak lama kemudian Pak Ujang dan Pak Jono berserta dengan Mbak Sari meninggalkan bar tersebut. Akan tetapi, Gang Adam Malik CS pun berusaha untuk mengejar Pak Ujang dan rombongan tersebut. Di saat Pak Ujang dan kawan-kawan sedang berkendara, secara tiba-tiba salah satu dari anggota Gang Adam Malik pun datang mengejar, dan kontak senjata pun tak bisa terhindarkan, kejar-kejaran pun terjadi begitu sengit, Pak Ujang dan rombongan pun saling baku balas serangan. Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, Mbak Sari pun berhasil menembak roket yang mau ditembakkan oleh anggota Gang Adam Malik tersebut, dan membuat mereka terbakar. Sementara itu, anggota Gang Adam Malik yang masih selamat, mereka langsung kembali ke bar, dan memberitahukan kepada pimpinan mereka, bahwa Pak Ujang dan rombongan, berhasil melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari kelompok Gang Adam Malik, di tempat peristirahatan, sempat terjadi perdebatan, karena Mbak Sari sudah mengetahui kalau ternyata dia dibohongin, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Pak Jono adalah orang yang selama ini dia cari. Akan tetapi Pak Jono menjual orang yang sangat penting, kepada Mbak Sari, tapi dia gak percaya akan semua itu. Oh iya Min, pria yang dijual oleh Pak Jono ke Mbak Sari, adalah Pak Heru. Pak Heru merupakan salah satu pentolan Nazi yang sangat pintar dan cerdik, bahkan dia juga bisa mengambil keputusan, selain Hitler. Mbak Sari pun tetap bersikeras, ingin menangkap Pak Jono dan membawanya pulang ke Israel, untuk diadili sebagai penjahat perang. Akan tetapi, berhubungan Pak Jono ada seorang yang sangat ahli dalam bidang peledak, dia pun berhasil membuat bom, dan mengancam Mbak Sari, berhubung gak ada pilihan lain, Mbak Sari pun menyerah. Pak Ujang dan Pak Jono berhasil menyekap Mbak Sari, dan mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan Mbak Sari yang masih terikat. Akan tetapi Pak Ujang meninggalkan sesuatu untuk Mbak Sari, agar bisa melepaskan diri. Singkat cerita, Pak Jono dan Pak Ujang berhasil sampai ke bandara tersebut, dan berhasil menerbangkan pesawat yang sedang terparkir. Tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan, akan tetapi bandara tersebut dijaga ketat oleh simpatisan Nazi. Berhubung Pak Ujang tidak bisa berbahasa Jerman, Pak Jono pun menyuruh Pak Ujang tetap di pesawat, sementara itu Pak Jono yang akan turun untuk menghadapi simpatisan Nazi, dikarenakan Pak Jono sudah sangat pandai untuk bernegosiasi, dia pun bisa lolos dan melanjutkan ke pos selanjutnya. Sesampainya di pos tersebut, Pak Jono pun langsung bertemu dengan penjaga, yang ternyata orang Soviet. Akan tetapi, Pak Jono malah diberikan pil sianida, kalau gak diminum akan ditembak. Berhubung Pak Jono sudah pandai dalam bidang negosiasi, dia pun berhasil meyakinkan penjaga tersebut, dan dia diberi kesempatan untuk bisa berbicara dengan orang yang sangat penting di kelompok Nazi, yaitu Pak Heru. Di saat Pak Jono sudah melakukan kesepakatan dengan Pak Heru, Pak Jono pun mengkhianati Pak Ujang, dan membuat Pak Ujang harus ditangkap oleh simpatisan Nazi. Secara tiba-tiba, Gang Adam Malik datang ke tempat tersebut, dan mulai mengintimidasi Pak Ujang. Dengan pikiran yang sangat terdesak, Pak Ujang hanya bisa mengulur-ulur waktu, sambil menunggu pertolongan dari Dewi Fortuna. Berhubung Pak Ujang adalah orang yang sangat baik, secara tiba-tiba Mbak Sari datang ke tempat tersebut, entah tahu dari mana tentang tempat itu, Mbak Sari pun menodongkan senjata ke Gang Adam Malik, secara tiba-tiba, entah apa yang dipikirkan orang Soviet tersebut, dia pun menembak Gang Adam Malik dan anggotanya. Setelah menyelesaikan masalah yang sangat rumit dan begitu membingungkan itu, Pak Ujang dan Mbak Sari pun melanjutkan perjalanannya menuju ke markas besar Pak Heru dan anggotanya tersebut. Sedangkan di markas besar Pak Heru, mereka lagi berkumpul melakukan rapat, membahas tentang akan kedatangan Pak Jono yang bisa membuat bom nuklir untuk mereka. Telah siap bergabung dengan anggota simpatisan Nazi. Di saat mereka sedang rapat, secara tiba-tiba Mbak Sari dan Pak Ujang datang menyerang. Setelah berhasil mengalahkan beberapa prajurit Nazi, Mbak Sari berhasil menuju ke markas utama dengan menggunakan mobil yang dirampas dari tempat tersebut. Singkat cerita, Mbak Sari pun berhasil menangkap Pak Heru. Di saat Mbak Sari ingin membawa Pak Heru
keluar dari tempat tersebut, Pak Jono dan anggotanya berhasil menyergap Mbak Sari. Sementara itu, di markas besar Nazi, Pak Ujang pun berhasil menemukan keberadaan Kapten Jerry yang selama ini dia cari. Di saat Mbak Sari terdesak, dia pun mengancam akan membunuh Pak Heru, pentolan Nazi tersebut. Sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang antara Pak Jono dan Mbak Sari, akan tetapi di saat sudah tidak ada pilihan lain, Mbak Sari pun membunuh Pak Heru. Namun sayang dia juga ikut terbunuh di lokasi tersebut. Sementara itu, Pak Ujang yang sudah bertemu dengan Kapten Jerry, dan untuk membalas dendam yang selama ini menghantui hidupnya, Pak Ujang pun membunuh Kapten Jerry. Berhubung Kapten Jerry, orang yang selama ini Pak Ujang cari sudah tewas. Film pun tamat.